Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Pada segmen rezeki berlimpah berkah, rezeki manjada wajah. Kali ini kita akan ngobrol tentang jangan pernah berputus asa, karena Allah tidak akan pernah memberi kita beban kecuali kita sanggup untuk memikulnya. Tonton terus sampai akhir, siapa tahu video ini memberi inspirasi agar kita itu bisa bangkit dari apa yang kita alami sekarang, bangkit dari keterpurukan, jangan sampai kita berputus asa. Ahlan wa sahlan. Sahabat manjada wajada, Allah itu jamin tidak akan pernah memberikan beban kecuali kita sanggup untuk memikulnya. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban kecuali orang itu sanggup untuk memikulnya. Sahabat manjada wajada, lalu apa yang mesti kita lakukan agar kita selalu yakin bahwa kita bisa memikul semua ujian yang Allah berikan kepada kita? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama, yakin saja, ridho saja, ikhlas saja dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Ini sudah benar adanya. Semakin kita ikhlas, semakin kita ridho, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Tapi kalau kita ini masih menentang, tapi kalau kita ini masih merasa, kenapa harus saya yang mendapatkan ini? Why me? Kenapa harus saya yang mendapatkan musibah ini? Kenapa harus saya, why me, yang mendapatkan sakit seperti ini? Bukankah aku sudah menjalani semua taat kepadamu ya Allah? Kita merasa Allah tidak adil, kita merasa Allah memberikan perlakuan yang tidak adil kepada kita, akan semakin sulit hidup kita. Maka jadikan hidup kita orang-orang yang selalu ikhlas, selalu ridho. Insya Allah itu akan menjadikan kita lebih kuat. Kita yakin inilah yang terbaik. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yakin bahwa Allah sudah menentukan yang terbaik buat hidup kita. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik buat kita. Itu yang akan menjadikan kita ini menjadi lebih ikhlas. Itu yang akan menjadikan kita lebih kuat. Itu yang akan menjadikan kita lebih sabar. Dan itu pula yang akan menjadikan kita lebih tangguh. Itu yang pertama. Sahabat manjada wajada, hal kedua yang mesti kita lakukan kalau kita ingin Allah memberikan pertolongannya kepada kita dan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kok beristighfar, Pak Akbar? Apa hubungannya dengan putus asa? Karena begini para sahabat sekalian, ayat 286 itu dengan sangat baik mengabarkan kepada kita, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi kita, kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah juga akan membalasnya dengan keburukan. Karena itu dalam hidup kita, bagaimana kita ini di dunia ini selalu berbuat baik. Karena kebaikan dan keburukan itu adalah ada balasannya. Kita tidak pernah tahu kehidupan kita yang sempit, keburukan-keburukan yang kita dapatkan bisa jadi karena maksiat, karena dosa yang sudah kita lakukan. Maka dalam ayat 286 surat Al-Baqarah itu, setelah kalimat bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang berat kepada kita kecuali bisa kita pikul,
Ayat selanjutnya adalah doa memohon ampun. Ya Allah, ampuni kami kalau kami berbuat dosa. Ampuni kalau kami berbuat salah atau lupa. Jangan siksa kami ya Allah. Maka kita beristighfar banyak-banyak. Al-Baqarah 286 ini memberikan kita petunjuk yang sangat berharga. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita memohon ampun, beristighfar banyak-banyak, sholat taubat banyak-banyak. Kita tidak lagi mengulangi apa yang kita lakukan. Jauhi maksiat, jauhi maksiat. Jauhi maksiat, karena maksiat itulah yang menghalangi rezeki yang datang dari Allah kepada kita. Allah kasih rezeki kepada kita, tapi yang membuat rezeki itu terhalang itu karena dosa-dosa kita. Jangan sampai kita ini sudah berdosa, bersalah, tapi kita tidak merasa bersalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah. Sesungguhnya itu semua kembali kepada diri kita. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, banyak-banyaklah beristighfar. Sahabat Manjada Wajada, hal ketiga yang harus kita lakukan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, itu adalah yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Pada setiap kesulitan itu ada kemudahan, pada setiap kesulitan ada kemudahan. Ada 2 kali Allah itu menegaskan kepada kita, setiap kesulitan yang kita dapatkan selalu akan ada kemudahan. 1 kesulitan akan dibalas dengan 2 kemudahan. Kalau kita yakin, semakin yakin kita bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, maka pertolongan itu akan datang. Tapi kalau kita tidak yakin bagaimana Allah akan menolong kita, maka yakin saja Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tinggal bilang kun, maka akan jadi, fayakun. Maka kita jadikan diri kita selalu percaya betul kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan pertolongan. Yakin saja pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Sahabat Manjada Wajada, hal keempat yang harus kita lakukan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah dan kita yakin Allah akan menolong kita adalah selalu berikhtiar. Tetap ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Sekecil apapun ikhtiar yang kita lakukan, tetaplah terus berusaha. Walaupun bisa jadi harapan itu sudah sangat kecil, tapi selalu akan ada harapan. Harapan itulah yang akan membuat kita hidup. Terus hidupkan harapan kita. Harapan bahwa Allah akan menolong kita. Harapan bahwa Allah akan ngasih jalan keluar. Kalau harapan itu masih ada, harapan itu akan menjadi cahaya yang akan menerangi hidup kita. Sekecil apapun cahaya itu, kalau itu ada pada kegelapan, itu akan sangat berguna buat kita. Karena itu tetaplah punya harapan bahwa kita akan ditolong oleh Allah. Tetaplah punya harapan bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari semua masalah kita. Maka tetap ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sedikit tidak apa-apa, tapi lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Karena dari sedikit demi sedikit itu lama-lama akan menjadi besar, membesar, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa jadi itu akan menolong kita. Ikhtiar itu wajib. Itu langkah keempat. Kita harus tetap ikhtiar, kita harus tetap berusaha sekuat tenaga kita dengan penuh kesungguhan kita. Manjada Wajada. Sahabat Manjada Wajada, langkah kelima agar kita tidak putus asa dan selalu yakin dengan pertolongan Allah setelah ikhtiar adalah kita tawakal kepada Allah. Serahkan aja semuanya kepada Allah. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, tapi semuanya Allah yang menentukan. Maka serahkan saja apapun keputusannya, Allah yang pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah apa yang terjadi, keputusan apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak-banyak berdoa agar Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Insya Allah, kalau kita terus berusaha, berikhtiar, dan kita bertawakal, Allah
itu akan mendengar doa-doa kita. Kan janji Allah, berdoa minta kepadaku, Allah akan wujudkan. Demikian sahabat Manjada Wajada, 5 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang pertama, selalu ridho, ikhlas dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Pasti itu yang terbaik buat kita. Yang kedua, itu adalah bertaubat dan beristighfar banyak-banyak. Siapa tahu yang terjadi pada kita itu selalu karena apa yang sudah kita lakukan, akibat dari perbuatan kita. Yang ketiga, itu adalah tetap yakin Allah Maha Kuasa, yakin bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan, yakin Allah akan memberikan pertolongan pada kita semuanya. Yang keempat, tetap ikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan yang terbaik. Jaga kondisi kita yang terbaik. Yang bisa kita lakukan sekarang, ikhtiar yang terbaik. Dan yang kelima, banyak mendekat kepada Allah, berzikir dan berdoa agar Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Insya Allah, Allah akan selalu bersama kita, memberi pertolongannya kepada kita. Jangan pernah putus asa. Allah tidak akan pernah memberikan satu beban kecuali kita sanggup untuk memikulnya. Manjada wajada pasti bisa. See you on the next video. Kafaitu bihadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.